Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lima ahlina ad-din al-Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, tua-tua tengganai dan cerdik pandai. Yang kami hormati para tokoh agama, para pemuka masyarakat. Yang kami hormati Bapak Ketua RT Pak Katno. Yang kami hormati komandan kita Pak Sunyoto, ini sering kami di kepanitiaan pemberangkatan haji. Yang saya hormati ada sahabat saya Ahmad Nuruddin, sama-sama di forum kerukunan umat beragama. Banyak kawan saya di sini, ada adik saya Pasbihani, para alim ulama, tua-tua tengganai, para ustadz, para imam, bapak ketua RT, bapak ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini dituntun hati kita untuk sama-sama hadir di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam, yang menuntun kita dengan berbagai peristiwa dan kejadian yang di dalamnya ada makna dan hikmah untuk dijadikan pedoman agar kita bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat kelak. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Karena tahun di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau menghadapi ujian dan cobaan Allah yang begitu dahsyat bagi kita sebagai hamba Allah. Apa ujian yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejarah mencatat beliau kehilangan pamannya Abu Talib, beliau kehilangan istrinya Siti Khadijah. Dua orang yang menjadi pelindung, dua orang yang menyayangi beliau meninggal dunia. Tapi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika diuji Allah? Ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram. Beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ibadah kepada Allah. Pertanyaan kita hari ini adalah, kalau kita diuji Allah, kemana kita pergi dan apa yang kita lakukan? Kita ini kan tidak lupa. Kalau lah masuk rumah sakit mirip kayak tahun lalu COVID, wah bukan main lah masuk rumah sakit, kepala diperban, tangan diimpus. Itu pesan sama bini sama anaknya, kakek kalau ke rumah sakit bawa buah-buahan Pak, tidak usah. Bawa apa Pak? Bawa Quran baik. Untuk apa Pak? Taruh di kepala aku. Kalau waktu sholat tiba kakek, yo tolong tuntun aku sholat. Mau disuntik, Bismillahirrahmanirrahim. Mau disuntik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa Pak? Ya Allah, aku janji kalau diangkat dari musibah ini, keluar dari rumah sakit ini, aku akan rajin ibadah kepada Allah, rajin masuk masjid, kalau perlu tidurnya dalam masjid. Kapan kita janji kayak gini? Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ujian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 2 keluar dari rumah sakit, bercakap bininya, Bang,
Ingat tadi lagi nak keluar dari rumah sakit atau kemarin lagi di rumah sakit, pengen ibadah kepada Allah, kalau perlu tidur yang dalam masjid. Sebentar lagi maghrib tuh bang, berangkatlah ke masjid. Wah, ngamuk dengan bini yo. Kau tahu tak kita ni memang laki bini, tapi kau nak tengok tak aku dipecut mereka tak? Kata dia marah pula dengan bini yang suruh ke masjid. Lupa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Imam Nawawi pernah menjelaskan bahwa orang yang dalam dirinya ada kadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki ciri pertama, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tak kala dia dapat nikmat maupun dapat musibah, tidak kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ciri kedua dari orang yang dalam dirinya ada kadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjaga sedekahnya, baik tak kala hartanya banyak maupun hartanya sedikit, dia jaga sedekahnya. Inilah kata Imam Nawawi, orang yang dalam dirinya ada kadar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam masjid, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah. Kita ini kan kadang-kadang ngamuk bae Pak Gawi. Apa ngamuk bae tahun 2020 saya ingat. Kami orang Kanwil Kementerian Agama ini habis dimarah oleh umat ini. Kenapa? Menjelang puasa keluar pengumuman dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, himbauan diminta kepada umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid, tapi melaksanakan tarawih di rumah dalam rangka memutus mata rantai wabah COVID-19. Wah, ngamuk galo-galo umat itu. Dekat rumah saya ada masjid, Ustaz, apa gawe orang Kementerian Agama ini? Dasar kafir dan wah marah. Sekarang ini masjid dibuka, yang bilang kafir ke masjidnya enggak pernah. Sampai gini ke masjidnya, saya bilang, bukan main. Kemarin paling sibuk ketika Idul Fitri di rumah, tarawih di rumah, ngamuk begawe sebentar ke rumah, sebentar lewat. Sekarang masjid dibuka, dia ada pada muncul. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari hadapi ujian ini. Baginda Nabi masuk masjid ibadah kepada Allah, maka malam tanggal 27 Rajab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan Isra dan Mi'raj, tetapi kembali Allah memberikan pelajaran penting. Apa pelajaran penting yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali mengalami apa yang dalam bahasa kita hari ini pembeningan, pembedahan, penjernihan hati. Mengandung pelajaran buat kita. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami pembedahan qalbu, kemudian dibersihkan dengan air telaga Zam-Zam, artinya hidup di alam dunia ini, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, jangan lupa jernihkan hati kita, beningkan hati kita, sucikan hati kita. Allah di dalam Al-Quran menyebut hati manusia itu paling tidak dengan banyak istilah, tapi di antaranya khatamallahu ala qulubihim, ada hati yang dikunci mati oleh Allah. Hati siapa ini? Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbuka ketika melihat isyarat-isyarat Allah. Yang kedua, ada hati fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka itu ada penyakit, kata Allah, kami tambah penyakit itu. Tapi ada hati yang disebutkan oleh Al-Quran qalbun salimun, hati yang selamat, hati yang lurus, yang pandangan imaniyahnya sangat tajam terhadap isyarat-isyarat Allah.
Maka kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibeningkan, dijernihkan, dibersihkan, pelajaran untuk kita adalah hidup di alam dunia ini, beningkan hati kita, jernihkan hati kita, sucikan hati kita hidup di alam dunia ini. Lalu setelah dibeningkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepada baginda Nabi ditanamkan, dimantapkan, dibekali, dihebatkan dengan 3 hal. Yang pertama, dimantapkan, dihebatkan, dikuatkan keimanan. Yang kedua, dikokohkan keilmuan. Dan yang ketiga, dihebatkan nilai-nilai akhlak atau hikmah. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah mari kita hidup di alam dunia ini. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat Isra dan Mi'raj dimantapkan, ditanamkan iman, ilmu dan hikmah, maka mari hidup di alam dunia ini kita jadikan hamba Allah yang senantiasa memantapkan keimanan, menghebatkan keilmuan, dan memantapkan juga nilai-nilai akhlak atau nilai-nilai hikmah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Pak, di mana-mana kalau ada Maulid Nabi Isra Mi'raj memang temanya rata-rata memantapkan nilai-nilai keimanan kepada Allah. Tapi kalau Isra Mi'raj tahun ini ramai masjid, Pak, dan Masjid Nurul Amanah ini termasuk masjid yang ramai. Kadang-kadang Pak ada ceramah Isra dan Mi'raj, bapak-bapaknya baik, ibu-ibu nak kati masjid besar duduk keliling tengah-tengah kosong, nyelip di tiang 2 orang, di bawah beduk 2 orang, sehingga penceramah mirip ceramah di radio kan jamaah aja nggak nampak. Tapi kalau Nurul Amanah atau di daerah sini memang selalu ramai, selalu hebat. Tahun ini Isra Mi'raj, kalau kita jalan di pasar itu, Pak, rasanya jarang ada spanduk selamat memperingati Isra dan Mi'raj, jarang. Kadang-kadang anak balik sekolah, ya kata guru kami besok hari libur, hari apa 27 Rajab. Bertanya anaknya sama ayahnya, ya 27 Rajab itu hari apa ya? Kata ayahnya, kalau tidak salah Nabi Muhammad wafat tak, kata dia. Ayahnya dia tidak tahu 27 Rajab itu hari apa. Yang lebih sedih lagi, kadang-kadang adalah orang masang spanduk Isra dan Mi'raj 2 meter, taruhnya di pagar masjid, melendon pula itu kan. Spanduk apa itu Isra Mi'raj? Beda nian kalau spanduk Pak 31 Desember itu seminggu, bukan main 5 kali 10 besar. Selamat tahun baru. Di banyak tempat ukuran 5 kali 10 melintang di jalan raya. Saking semangatnya orang nyambutnya. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bersama-sama masih berjuang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya adalah, apakah bisa menggugah kesadaran keimanan kita kepada Allah? Sudahkah hebat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada orang ditanya, Pak, tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun Maulid Nabi, tiap tahun itu ramai Isra Mi'raj, ramai nian, Pak. Pertanyaannya adalah, kuatkah, mantapkah, hebatkah iman kita kepada Allah ketika melaksanakan itu semua? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bila mana disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah kami dipanggil menyembah Allah. Semua urusan duniawi tinggal dia siapkan dirinya menyembah Allah. Kenapa? Hebat kalimat Allah itu hadir dalam diri seorang muslim.
Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita hari ini? Ada orang azan maghrib, Allahu Akbar, masih ada yang pakai celana pendek, masih ada yang belum mandi. Kalau rumah di pinggir sungai, orang azan maghrib dia masuk dalam sungai, azan isya baru timbul pula. Kalau bojo maklum lah Pak, kata dia kan. Itu Pak azan maghrib. Azan subuh, wah tambah parah. Musim pula kayak gini, menjelang subuh sering hari hujan, gerimis kadang-kadang tuh, angin bertiup-tiup. Jam 4 subuh yang keluar dari dalam rumahnya cuma Pak Imam yang umurnya 83 tahun dengan bininya. Dia berdua lah keluar pakai payung lah patah tiga pula, itu kan. Sampai masjid, masuk sholat sunnah tahiyatul masjid, noleh ke belakang, dah ada pakso hidup kaset. Siapa ngaji? Muhammad ZA ngaji setengah jam, noleh ke belakang, ada juga lagi jamaah. Minggu waktu subuh lah datang jam 5:05, mau tak mau Pak Imam yang umur 83 tahun dia lah pergi keluar nak mukul beduk. Hendaknya beduk lah di luar masjid pula. Dari sini nak menuju tempat mukul beduk 2 kali bersandar di tiang, kenapa? Sesak nafas. Umur 83, hari dingin pula. Sampai tempat mukul beduk dapat 2 kali, nak mukul yang ketiga pemukul beduk lah melanting pula. Bersuruh pula manolah pemukul beduk. Hendaknya lampu teras lah putus pula. Dari sana ke sini 2 kali bersandar di tiang, kena awak lah tua umur 83 tahun, mata lah mulai tak nampak. Nak nyucuk mik salah, ternyucuk kipas angin. Kenapa mik ganda hidup malam tadi lah gaya eloknya mik ini, kata dia kan. Rupanya salah satu mik hidup azannya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ala batu pula 3 kali itu kan. Mencari pula manolah ayat aku bekas Isra Mi'raj malam tadi ya. Di luar, di rumah teriak orang-orang muda, Pak Imam dasar diuntung umur 83 tahun masih juga nak azan solo yang muda. Pertanyaannya adalah mana yang muda? Terbaring di rumah masing-masing. Maka pantas kalau seorang mukmin bertanya dengan orang Yahudi, Tuhan, kenapa agama kami hari ini seakan-akan terbelakang dan tertinggal? Maaf, agama kami seakan-akan kumpulan orang-orang yang miskin. Kenapa kami terbelakang? Tidak hebat seperti di zaman Nabi, tidak hebat seperti di zaman para sahabat. Ketawa Pak Bu orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Kalau kalian ingin melihat kebesaran Islam, kalau kalian ingin melihat kebangkitan Islam, lihat masjid-masjid kalian. Kalau sholat subuh berjamaahnya sama ramainya dengan sholat Jumat, di sanalah awal dari kebangkitan Islam itu sendiri. Pertanyaan kita hari ini adalah, ada tak masjid kita di Jambi ini yang subuh jamaahnya sama ramainya dengan sholat Jumat? Tidak ada. Maka pantas kalau Al-Quran menjelaskan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang kalau disebutkan nama Allah, kalau didengungkan nama Allah, bergetar hatinya. Semua urusan duniawi tinggal, dia siapkan dirinya menyembah Allah. Nah, ingat kata ayahnya, hidupmu di alam dunia ini mesti beragama. Berangkat kita ke masjid. Nah, wah luar biasa Bu. Berangkat orang tua dengan anaknya tadi ke masjid. Apa kata ayahnya? Nak, coba ayah ni kau sekali-kali azan. Azan anaknya menetes air mata ayahnya. Nak, inilah harta termahal yang aku miliki. Aku pengen nanti masuk lubang kubur kau kumandangkan kalimat ini dilihat larna ya. Kenapa? Karena dia tuntun anaknya dengan agama, masuk dalam masjid, diajarkan ibadah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya kepada Allah. Maka orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'an yang dibaca keluar dari bibir anak kita sendiri. Keluar dari masjid, dia dengar di masjid anaknya Bismillahirrahmanirrahim,
Aku ketemu mamanya dari rumah, bang, dengar siapa yang ngaji Quran di masjid itu. Kayak suara anak gitu, memang anak gitu. Kata emaknya, ya Allah, itulah ternyata harta terindah yang kita miliki. Kita pengen mereka nanti yang mengantarkan mahkota di kepala kita di surga nanti. Kenapa? Karena di hatinya ada Al-Quran. Itu kata ayah gitu pak. Atau gitu-gitu ini kan bu, kalau kakek aku yang duluan dipanggil menghadap Allah, aku pengen dia yang melingkari aku sambil baca Al-Quran, Yasin, tahlil dan doanya. Kenapa? Kalimat terindah yang keluar dari bibir anaknya itu ketika mengantarkan orang tuanya meninggal dunia adalah kalimat-kalimat yang baik. Iza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila mati anak Adam putus semua amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya bila mana meninggalkan alam dunia ini. Kata ibunya, aku juga bang, kalau duluan dipanggil menghadap Allah, tolong kasih tahu dia, lingkari aku sambil baca Yasin, tahlil dan doanya. Ternyata yang meninggal duluan adalah, ini maaf ibu-ibu, biar mudah kita melanjutkan ceramah kita ini untuk contohnya baik. Ternyata yang meninggal duluan adalah, ini tolong ibu-ibu lah yang milih duluan. Nah ibunya dulu apa bapaknya dulu? Contoh baik ibu, bapak. Ayo, bapak. Ini kata ibu-ibu bapak. Kalau kata bapak-bapak, sebetulnya bapak-bapak ini tidak usah ditanya, tahu lah kita kan, tahu lah jawaban. Tapi ibu jangan salah, yang namanya bapak-bapak ini sayang dengan bininya luar biasa. Tidak ada seorang pun suami yang ketika istrinya meninggal tidak sedih. Jangan khawatir, sedih. Jadi ibu, satu ketika ada orang ini bininya meninggal. Ketika bininya meninggal, sayang betul dia dengan bininya. Besoknya setelah bininya masuk lubang kubur, besoknya dia pergi ke kubur bininya. Dia perhatikan kubur bininya sambil geleng-geleng kepala. Kemudian dia ambil air cerek, dia siram balik dia. Zuhur datang lagi, dia tengok kubur bininya sambil geleng-geleng kepala. Dia ambil air, dia siram lagi. Asar datang lagi ke kubur bininya, dia geleng-geleng kepala, dia ambil air, dia siram lagi. Selama seminggu itulah gawainya. Akhirnya tetangganya bilang begini, bang, aku nengok orang yang mati bini itu banyak, tapi tidak ada kayak abang nih, sayang niat dengan bininya sehingga tiap hari ke kubur bininya. Apa rahasianya bang? Apa kata dia tadi? Kau diam-diam beda. Diam-diam apa? Bini aku tuh sebelum dia meninggal, dia pernah berwasiat, bang, kalau kakek aku mati, kau jangan kawin lagi sebelum kuburan aku ditumbuhi rumput. Jadi aku siram dengan air supaya lekas tumbuh rumput. Kira tadi sayang supaya cepat-cepat tumbuh rumput, disiram air tiap hari. Ternyata yang meninggal duluan adalah suaminya, terbujur kaku di tengah-tengah rumah menetes air mata istrinya. Tapi dia bilang anaknya, nak, ayah kau pernah pesan, bila mana dia meninggalkan alam dunia ini, kalian lingkari dengan bacaan Al-Quran. 5 anak bujang gitu melingkari bapaknya sambil baca Yasin. Orang bilang, kapan bapaknya mau dimakamkan? Besok jam 9 pagi. Sekarang jam berapa? Jam 2 malam. Orang menyaksikan luar biasa, geleng-geleng kepala. Tidak pernah satu detik pun jenazah ayahnya sendirian. Kenapa? Bergantian anaknya membaca Al-Quran. Jenazah ayahnya dibawa orang ke tempat pemandian. 5 anak laki-lakinya yang menggendong. Kata Pak Imam, baringkan bayi jenazah ayah kau di papan tua yang sudah kita siap di persatuan kematian. Apa kata anaknya? Jangan Pak Imam. Kata Pak Imam, di mana kau nak baringkan ayah kau? Izinkan kami yang mengasuhnya Pak Imam.
Yang nomor 1 ngadap sini, nomor 2 ngadap sini, nomor 3 ngadap sini, nomor 4 ngadap sini, nomor 5 memegang kepala ayahnya. Oleh Pak Imam disiramkan air menetes menyentuh bumi seiring dengan tetesan air mata anaknya. Tapi masing-masing hati anaknya berdoa, ya Allah, dulu tiap hari ayah kami mandikan kami, hari ini kami mandikan ayah kami, ampuni dosanya ya Allah. Dia sudah ajarkan kepada kami nilai-nilai agama. Orang yang menyaksikan, subhanallah, inilah harta terindah yang ada di alam dunia. Dibawa ke tengah-tengah rumah, dibungkus kain kafan oleh anaknya, dibawa ke masjid yang menjadi imam juga anaknya, dibawa orang ke lubang kubur, turun anaknya yang mengumandangkan azan. Di tembok kubur ayah atau kubur kita bersimpuh anaknya membacakan Al-Quran dan doa. Kenapa? Ada Al-Quran, ada Islam yang diajarkan ke hati anak-anak kita. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua hari ini yang mengalami nasib terbujur kaku di tengah-tengah rumah. Orang lain melingkari, baca yasin, baca tahlil, baca doa, anaknya gawenya tegak di luar rumah, merokok baik, berkopian nianida, pakai baju kaos gambar lidah terjulur, cerano lepis koyaknya 19. Nangis mamanya, jang, pengen ayah kau dibacakan yasin, tahlil dan doa, bacakan jang. Kami tidak tahu mak. Surah Al-Ikhlas tidak lancar mak, surah An-Nas tidak paham mak, surah Al-Fatihah tidak ngerti mak. Kalau begitu jangan bacakan baik surah yang kau hafal, yang kau tahu. Iyalah mak, cuma surah yang kami hafal cuma surat alkohol ayat 2 botol. Itulah kami dia selama hidup di alam dunia ini. Yang paling sedih kadang-kadang jenazah ayahnya masih ditimbun orang yang ngantar belum balik, anaknya lah balik duluan. Sampai rumah buka lemari, buka laci, tengok sertifikat tanah, mantap, sawit 8 hektar, kebun karet 2 hektar. 2 hari kemudian ribut di hadapan Pak RT 2 beradik, hampir berbunuh-bunuhan gara-gara apa? Berebut harta warisan ayahnya. Kita hanya tinggalkan kepada mereka harta, tidak Al-Quran. Apa yang terjadi? Setahun kemudian datang orang, jang ayah kau meninggal, kami tidak ningok jang, karena kami ada kerjaan hari ini, kami mau ziarah. Di mana makam ayah kau? Apa kata dia? Ayah kami kubur setahun yang lalu, kalau tidak salah di bawah pohon macang. Kini pohon macang ditebang orang pun tak ada tentu mana kubur ayah gitu. Kubur kita dia tidak tahu lagi, harta kita dia tukang habisi. Kalau tidak percaya Pak, sebentar lagi Ramadan, 2 hari sehari menjelang Ramadan, biasanya kita ini ada tradisi orang Jambi ziarah kubur. Semua kuburan paling jauh, semuanya ramai orang ziarah kubur. Duduk habis ziarah, perhatikan, ada itu Pak, anak yang kulu kilir. Jangan. Aku tengok kau dari tadi kulu keler, apa kami nyari kubur ayah kami, entah hilang ke mana. Hilang pula kata dia. Bukan hilang, dia udah tahu lagi di mana jenazahnya. Dihilangnya hilang kubur ayah. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka kalau orang beriman yang kedua, bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya kepada Allah, Al-Quran, maka tanamkan, ajarkan, bekali mereka anak-anak kita dengan Al-Quran. Dulu Pak, ketika kita belajar ngaji Quran, apa kata ibu kita? Nak, ibu ini tiap hari nuang minyak tanah dalam kompor ini, ibu sisihkan dikit, ibu simpan, masukkan dalam 2 botol minyak tanah lah, sebulan antarkan 2 botol minyak tanah ini ke rumah guru ngaji kaulah. Tapi tiap hari mak kita memikirkan pendidikan Al-Quran buat anak-anak kita. Tapi hari ini kadang-kadang ditanya, Pak, siapa guru ngaji anak bapak di masjid itu? Siapa lah ya? Kalau tidak salah budak yang pakai sepeda, budak pula itu disebut, budak yang pakai sepeda pula kata dia. Kita ini kalau tiba musim sekarang, anak kita mau ujian, kursus, berapa persiapan ujian? Insya Allah 500.000 sebulan. Bayar Pak, jangan sampai tidak lulus. Ngaji di masjid 5.000 sebulan,
nunggak 11 bulan. Itu jangan salah pidato pula tuh Pak. Ustadz yang ngaji di masjid, ingat Ustadz ya ngaji harus ikhlas semata-mata karena Allah. Ustadz disuruhnya ikhlas, awak bayar tidak. Kenapa untuk Al-Quran, untuk agama kita lemah, lalai kita? Wajar kalau hari ini banyak anak-anak muda Islam yang jauh dari agama, banyak anak-anak muda Islam yang jauh dari Al-Quran. Kalau kita mau koreksi, ya Allah, mungkin selama ini kami lalai kepada Al-Quran, lalai mengajarkan anak-anak kami kepada dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka orang yang beriman itu adalah orang yang kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang beriman itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah ditanya, apa tawakal kepada Allah? Kata Rabi'atul Adawiyah, tidak bergeser batinnya dari kecintaan kepada Allah, baik tak kala dia memperoleh kenikmatan maupun dia memperoleh ujian dan musibah, tidak bergeser kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita sama-sama menyadari hikmah utama adalah menjemput salat. As-shalah miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Maka wajar kalau kemudian kita mengagungkan, memuliakan, meramaikan langgar masjid kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Cuma Pak, kadang-kadang masjid dengan langgar itu ramainya. Kalau dekat rumah saya itu kan cuma giliran pertama Maulid Nabi, yang kedua Isra Mi'raj, yang ketiga nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban itu ada bapak-bapaknya lewat, ditanya sama ibu-ibunya, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Nisfu Sya'ban Pak ya? Iya. Yang baca Yasin 3 kali Pak ya? Iya. Oh, yang berdoa pertamanya panjangkan umur, kuatkan iman, murahkan rezeki. Iya. Bapak ke masjid Pak? Iya. Kalau bapak ke masjid boleh tak kata ibunya, Pak kami nitip apa? Nitip cerek, nitip ikut katanya. Nitip cerek. Sekali malam baca Yasin dihitung, banyaklah cereknya dari orangnya. Orangnya ada 27, cereknya ada 98. Kok lebih banyak nitip cerek daripada ke masjid? Sebentar lagi, kalau tidak salah tanggal 18 Maret kalau tidak salah itu malam nisfu Sya'ban. Coba kita tengok, itu banyak cereknya dari orangnya. Kapan lagi masjid ramai? Ramadan. Kadang-kadang ditanya masjid dipugar, ya Pak kenapa sebentar lagi Ramadan? Kenapa jamaah kami tidak muat? Ramai? Wah ramai Pak, dari belakang sampai depan penuh galau. Kapan Pak? Pak Insya Allah Pak, malam pertama, malam kedua dan malam ke-30. Kemana yang lain? Biasa Pak ya Pak, malam 3, malam 29 masjid sepi, pasar ramai. Kapan lagi masjid ramai Bapak Ibu sekalian? Idul Fitri. Idul Fitri jam 7:30 sholat Idul Fitri, jam 6:30 masjid penuh. Yang hebatnya lagi kalau tadi hari Jumat itu diumumi bapak-bapak sekalian yang berada di saf belakang, mohon isi saf paling depan. Kapan diumumin? Sholat fardu Jumat. Tapi kalau sholat Idul Fitri tidak perlu diumumin. Kadang-kadang tukang ngumumin dia tidak kebagian tempat. Saking ramai jamaah, dari malam jam 2 nyetel masuk masjid 2 saf pakai jas, pakai kopiah haji kayak orang 18 tahun tinggal di Mekah. Orang sorban siko dia 3, kepala lilit, leher lilit, pinggang lilit, tasbih sebesar biji sawit dia bawa. Ibu-ibu di belakang nanya siapa jadi khotib yang pakai baju jas. Kata ibu sebelah, kau tengok 2 saf pakai baju jas galau-galau, tidak mungkin 2 saf itu jadi khotib. Kapan selesainya khotib? Ketika khatib baca khutbah bapak-bapaknya ngangguk-ngangguk. Selesai khutbah kedua, hampir di ujung wala zikrullahi langsung tegak kalau nyerbu khatib. Kadang-kadang khatib tekan das di sudut mimbar di lantak jamaah.
mik yang nyangkut di baju putus balik. Apa kata anak, apa tuh ya? Oh, mik masjid bawa balik, kata dia. Tek melanting sebelah kanan, tongkat melanting sebelah kiri. Belum aktif sambil nangis, minal aidin wal faizin, payo maaf lahir dan batin. Puasa udah pernah, sembahyang apa lagi? Ditanya habis Ramadan masjidnya ramai apa tidak Pak? Jadilah Pak, jadilah camano subuh kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Maka kalau orang beriman yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, mari dirikan sholat, ramaikan masjid, ramaikan langgar. Karena kata baginda Nabi, man shalla shalawatal khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Siapa orang yang muliakan ibadah 5 waktu berjamaah, Allah nanti akan berikan kepadanya 5 keistimewaan. Apa keistimewaan orang yang muliakan ibadah 5 waktu berjamaah? Diangkat oleh Allah dari kesusahan hidup di alam dunia ini. Mungkin rumah kita tidak besar, tetapi ada ketenangan batin orang yang tinggal di dalamnya. Ada orang yang rumahnya 3 tingkat, mobilnya 3 macam mereknya, tapi tiap hari piring terbang, gelas jungkir balik. Tapi rumah kita mungkin kecil, tapi ada batin yang tenang. Kenapa? Dia muliakan ibadah 5 waktu berjamaah. Yang kedua, orang yang muliakan ibadah 5 waktu berjamaah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kuburnya. Kita doa, Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was safa'ah ala ahlil kubur. Tapi pertanyaannya, kepada siapa ampunan dan syafaat bagi ahli kubur itu? Bagi orang-orang yang mau muliakan ibadah 5 waktu berjamaah dalam kehidupannya. Ketiga, orang yang muliakan ibadah 5 waktu berjamaah, yukta kitabahu biyamini, diberikan buku catatan amal dengan cara yang baik sebagai tanda baik pula amalnya selama hidup di alam dunia ini. Yang keempat, orang yang muliakan ibadah 5 waktu berjamaah melewati siratal mustaqim dengan selamat. Dan yang kelima, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramaikan masjid kita dengan jamaah, ajarkan anak-anak kita untuk meneruskan perjuangan kita hari ini. Jadi maaf Pak, kalau salah mohon maaf. Saya jadi teringat suatu hari ada orang kaya itu bangun masjid. Masjidnya besar 2 tingkat, bagus, marmer keramik ada. Cuma sayang ketika masjidlah berdiri, ditanya, siapa di antara penduduk kampung kita ini yang bisa jadi imam? Ditanya sama anak muda, bisa jadi imam tak? Wah, mohon maaf Pak, kami tak bisa. Tanya sama yang sedang-sedang, bisa jadi imam tak? Kami kurang lancar. Tanya sama yang agak tua dikit, bisa jadi imam Pak? Masjidlah besar, sebentar lagi tarawih, masa tidak ada yang jadi imam? Tanya sama orang tua, kata orang tua, kalau tidak ada lagi, bisalah dikit-dikit. Dikit-dikit pula, kata dia kan. Masuk bulan Ramadan, maaf ini kalau salah, masuk bulan Ramadan tarawih. Kebetulan tarawih 23 rakaat. 20 rakaat tarawih lancar. Masuk sholat witir. Yang namanya sholat witir kalau 23 rakaat, ayat pertama habis Al-Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Di ujung ayat, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kebetulan yang bangun masjid itu ada 3 orang, Ibrahim, Musa, sama Ali. Ketika surat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, dalam hati Ali mikir, kurang ajar Pak Imam ini. Yang bangun masjid bukan cuma Ibrahim dengan Musa. Aku Ali ikut bangun masjid, apa nama aku tidak disebut? Mungkin malam yang kedua. Malam yang kedua, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam hati dia, dah 2 malam nama aku tidak disebut.
Malam yang ketiga, inna hadza fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Habis sholat, mam sini kau. Ada apa Pak? Yang bangun masjid ini bukan cuma Ibrahim dengan Musa, mam. Kami bertiga bangun masjid. Aku Ali ini ikut bangun masjid. Ngapa nama aku tidak pernah kau sebut? Pak Imam yang bisa dikit-dikit ngomong, jadi Pak Ali namanya mau disebut. Iya sebut, dia orang lain tahu aku juga ikut bangun masjid. Malam besok Pak, malam besok sebut ya. Iyalah, malam besok semangat Pak Ali. Bininya diajak, anaknya diajak pakai baju jas. Kenapa gagalnya Pak? Sebentar lagi nama Bapak bakal disebut. Sholat tarawih 20 rakaat lancar. Masuk sholat witir lagi baca Al-Fatihah gelegasan lagi, sebentar lagi mau disebut. Selesai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Di ujung ayat, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ali juga. Warna kita kalau kayak gini, kenapa jauhnya agama dari dalam kehidupan kita? Maka mari indahkan masjid kita dengan jamaah. Orang beriman yang kelima adalah orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ringan tangannya menolong orang lain. Suatu hari ada seorang anak menghadap kepada baginda Nabi, ya Rasul, ayah kami meninggal dunia. Dia mengucapkan kalimat syahadat, dia tersenyum. Kemudian kami dengar ayah kami mengucapkan 3 kalimat, andaikan selamanya, andaikan masih baru, dan andaikan semuanya. Apa wasiat ayah kami itu ya Rasulullah? Nabi mendengar ini tersenyum. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nak, ketika seorang manusia sedang berjuang dengan malaikat maut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan di hadapannya balasan-balasan perbuatan yang pernah dia lakukan." Maka ayahmu mengucapkan 3 kalimat. Kalimat pertama yang diucapkan oleh ayahmu adalah andaikan selamanya. Karena ayahmu adalah orang yang ahli ibadah, dia rajin melaksanakan subuh jamaah di masjid. Ketika dia berangkat dari rumah menuju masjid, dia melihat ada orang tua yang berjalan tertatih-tatih. Dituntunnya orang tua tadi ke masjid, dituntunnya orang tua tadi berwudu, dituntunnya orang tua tadi mengambil shaf, dituntunnya orang tua selesai sholat kembali ke rumah. Tiap hari itu yang dikerjakan oleh ayahmu. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala yang hebat. Digambarkan di hadapan ayahmu balasan perbuatan itu. Ayahmu tersenyum sambil berkata, andaikan selamanya hidup di alam dunia, pasti tiap hari saya akan menolong orang yang mau menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Nabi, ayahmu berkata andaikan masih baru. Ketika ayahmu berangkat menuju masjid sholat subuh jamaah, dia melihat ada orang tua yang kedinginan. Ayahmu menggunakan 2 gamisnya, maka dibuka gamis luarnya, dia serahkan kepada orang tua yang kedinginan agar nyaman bagi dia melaksanakan sholat. Ternyata bernilai ibadah di hadapan Allah. Ayahmu berkata, andaikan gamis itu baru, pasti balasannya lebih hebat lagi dari apa yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manakala ayahmu berkata andaikan semuanya, habis sholat zuhur di masjid, ayahmu berangkat ke pasar. Sampai di pasar, dia melihat ada orang tua yang kelaparan. Sementara dalam genggaman ayahmu hanya ada sepotong roti. Dia belah 2 roti tadi, dia kasihkan separuh untuk orang tua tadi.
separuh dimakan oleh ayahmu. Ternyata di hadapan Allah bernilai ibadah yang hebat, digambarkan balasannya di hadapan ayahmu. Tersenyum ayahmu sambil berkata, andaikan semua roti itu saya berikan, pasti balasannya akan lebih hebat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dibalas oleh Allah. Maka kata baginda Nabi, ada dua ibadah yang langsung Allah tunjukkan balasannya di alam dunia ini, apalagi di hari kiamat kelak. Apa dua ibadah itu? Yang pertama adalah orang yang ringan tangannya bersedekah, dan yang kedua orang yang ringan tangannya mengasuh ibunya sendiri. Ringan tangan bersedekah, memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Ini kadang-kadang yang kayak gini tidak yakin, Pak. Apa tanduk itu tidak yakin kalau sedekah itu dibalas oleh Allah di dunia ini? Tadi nak sembahyang Jumat berteriak dengan bini gitu, Bu, ayah nak sembahyang Jumat, ada tak duit peng sosok kau lanjut tadi? Untuk apa? Untuk celeng masjid. Celeng masjid pakai duit peng. Menangis anaknya, ya duit kami kok ya, jangan dibuang nak. Untuk apa ya? Tempel ke salah sibat ke masuk masjid baik. Seakan-akan masjid cuma tempat tampungan duit tidak laku. Lagi ceramah maulid tiba-tiba celengan lewat. Ada bapak-bapak dekat rumah saya keluar dompet, tertarik dompet duit 100.000, cepat simpan lagi. Tertarik 20.000, simpan lagi. Dicari di dompet duit yang paling kecil berapa, 1.000 rupiah. 1.000 dipilih pula yang warnanya laku sam, nolnya tidak nampak, tengah-tengah tempelan salah sibar. Insya Allah masuk surga lagi. Ibadah kepada Allah yang namanya sedekah lumba-lumba paling kecil. Kata baginda Nabi, dua ibadah yang langsung Allah tunjukkan balasan di alam dunia. Pertama, orang yang ringan tangannya sedekah. Yang kedua, orang yang ringan tangannya mengasuh ibunya sendiri. Laki-laki dari negeri Yaman bernama Huwais Al-Qarni. Ibunya berkata, nak, tidak ada yang paling ibu rindukan di alam dunia ini selain berhadapan dengan Baitullah. Tapi kita ini orang miskin, mau naik kendaraan onta kita tidak punya, mau nyewa kita tidak punya uang. Apa kata Huwais Al-Qarni? Kalau memang ibu mau menunaikan ibadah haji, 3 bulan sebelum musim haji kita berangkat. Pakai apa nak? Kata ibunya, saya gendong ibu dari negeri Yaman menuju Masjidil Haram. Nah, kurang lebih 400 km perjalanan kita, Bu. Lelah kita istirahat, ibu ngantuk kita istirahat. Pokoknya kita berjalan menuju Masjidil Haram, menetes air mata ibunya. 3 bulan sebelum musim haji digendong oleh Huwais Al-Qarni. Baru beberapa meter Huwais Al-Qarni kelelahan. Dia istirahat, dia ambil sorbannya, dia tutupi kepala ibunya agar tidak kena panas. Dia beri minum ibunya. Berjalan lagi, lelah istirahat. Bila mana menjelang malam dicari batu-batu besar untuk berlindung bagi ibunya. Besok berjalan lagi, kehabisan makanan, mengembara atau mencari hewan-hewan yang bisa dijadikan makanan. 3 bulan berjalan dalam gendongan Huwais Al-Qarni. Apa kata Huwais Al-Qarni, Bu? 3 bulan kurang lebih kita berjalan. Sekarang ini di hadapan ibu ada Masjidil Haram. Menangis ibunya. Apa kata ibunya? Nak, mana Baitullah yang dimuliakan? Kata Huwais Al-Qarni, Baitullah adanya dalam Masjidil Haram, Bu. Ibu pengen sekali melihat Baitullah yang agung itu. Digendong oleh Huwais Al-Qarni masuk Masjidil Haram. Apa kata Huwais Al-Qarni, Bu? Orang yang masuk dalam Masjidil Haram yang pertama dia lakukan adalah mesti melaksanakan tawaf. Mari kita tawaf dari rukun Hajar Aswad, melangkah kaki kanan Huwais Al-Qarni. Ternyata cuma 1 doa yang dibacakan oleh ibunya.
Apa doa yang dibacakan oleh ibunya ketika Uwais Al-Qarni melangkah kaki kanan 7 putaran itu? Yang dibaca oleh ibunya, ya Allah, muliakan anakku Uwais Al-Qarni ya Allah sebagaimana dia muliakan aku hari ini ya Allah. Muliakan anakku Uwais Al-Qarni ya Allah sebagaimana dia muliakan aku hari ini ya Allah. 7 putaran cuma itu doa yang dibacakan oleh ibunya. Cuma sayangnya Bu, sampai di rukun Hajar Aswad yang ke-7, selesai tawaf, lumlai ibunya kembali menghadap Allah dalam gendongan Uwais Al-Qarni berhadapan dengan Baitullah yang dirindukan oleh ibunya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Allah membalas Uwais Al-Qarni? Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, apa kata orang Yaman? Mari kita selenggarakan jenazah Uwais Al-Qarni. Dia anak yatim piatu, dia orang miskin, keluarganya sudah tidak ada lagi. Kalau bukan kita yang menyelenggarakan, tidak ada lagi yang menyelenggarakan. Maka ulama dari negeri Yaman berjalan menuju rumah Uwais Al-Qarni. Tapi alangkah kagetnya ulama tadi, sampai di pelataran rumah Uwais Al-Qarni ribuan manusia yang tidak diketahui dari mana datangnya, berpakaian putih-putih, baru saja menyelesaikan pemandian jenazah Uwais Al-Qarni. Jenazah Uwais Al-Qarni dibawa orang ke masjid. Lagi-lagi orang Yaman dibikin kaget. Ternyata menunggu ribuan manusia yang tidak diketahui dari mana datangnya, bukan penduduk negeri Yaman, sudah menanti jenazah Uwais Al-Qarni, sementara yang mengantar juga ribuan. Ulama dari Yaman berpikir, siapa Uwais Al-Qarni? Kami tahu dia orang miskin, dari kecil kami melihatnya. Kami tahu dia anak yatim, kami tahu dia orang punya penyakit. Tapi kenapa luar biasa manusia menyambut jenazah Uwais Al-Qarni? Ketika jenazah Uwais Al-Qarni mau dibawa ke pemakaman, ulama Yaman tadi mengikuti. Sekali lagi ulama besar Yaman dibikin kaget. Ternyata sampai di makam Uwais Al-Qarni menanti ribuan manusia menunggu jenazah Uwais Al-Qarni. Selesai pemakaman, ulama dari negeri Yaman pulang ke rumah sambil berpikir, siapa Uwais Al-Qarni? Kenapa akhir kehidupannya begitu dimuliakan Allah? Maka ulama dari negeri Yaman tadi berniat untuk kembali ke pemakaman memberikan tanda. Kalau di sini dimakamkan orang yang akhir kehidupannya dimuliakan oleh Allah. Sampai di pemakaman ternyata makam Uwais Al-Qarni pun sudah tidak ditemukan lagi. Dalam kitab-kitab tasawuf ini terkenal dengan nama Uwais Al-Qarni, bahkan disebutkan kalau Uwais Al-Qarni orang yang namanya tidak dikenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Kenapa? Pandai atau ringan tangannya mengasuh ibunya sendiri. Maka kata baginda Nabi, orang yang ringan tangannya bersedekah, orang yang ringan tangannya mengasuh ibunya sendiri, kontan di alam dunia ini Allah tunjukkan balasannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan yang berbahagia, kalau yang pertama ditanamkan kepada baginda Nabi iman, yang kedua ilmu, karena setiap perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi Isra mengandung banyak pelajaran-pelajaran yang ditanyakan kepada Jibril. Kemudian yang ketiga mengandung hikmah. Kenapa? Di dalamnya mengandung nasihat yang penting bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari raihlah hikmah Isra dan Mi'raj dengan menjaga diri kita agar termasuk orang-orang yang senantiasa membeningkan hati kita, menguatkan iman, memantapkan ilmu, menghebatkan akhlak, kemudian meramaikan masjid rumah Allah, kemudian meringankan tangan bersedekah dan mengasuh ibu kita. Maka mudah-mudahan kita yang hadir yang bisa menangkap semangat Isra dan Mi'raj di bulan Sya'ban ini, kita siapkan diri lewat hikmah Isra dan Mi'raj. Di bulan Ramadan kita isi dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.